Biasanya di tahun-tahun sebelumnya, akhir tahun ini merupakan waktu yang tepat, salah satu waktu favorit masyarakat untuk bisa berlibur, menghabiskan waktu keluar kota. Tapi bagaimana dengan di masa-masa ini, ketika kemudian ada pandemi corona, akankah mobilitas orang dari tempat satu ke tempat lainnya ini kemudian dihindari? Kita akan lihat bagaimana suasana keramaian yang ada di kota-kota yang memang menjadi tujuan wisata. Rekan kami Arga Dumadi ada di Yogyakarta. Arga, silakan berikan laporan Anda, bagaimana keramaian yang ada di sana, Arga? Yola dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa suasana di Malioboro, Jakarta ini tadi sempat sepi sejenak karena memang hujan sempat mengguyur kawasan ini begitu. Namun tak lama setelah hujan ini berhenti, maka dapat Anda saksikan sendiri keramaian yang ada di kawasan Malioboro, Jakarta ini. Tepatnya saya saat ini berada di kawasan titik nol yang merupakan ujung dari Jalan Malioboro, Yogyakarta ini. Walaupun begitu memang sesuai dengan imbauan yang ada, seluruh pengunjung ini diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu minimal adalah mereka mengenakan masker begitu. Dan juga di kawasan Malioboro, Jakarta ini sudah disediakan setidaknya 40 tempat cuci tangan begitu pemirsa. Dan juga di kawasan Malioboro, Jakarta ini untuk masuk ke kawasan ini sudah dijaga pula oleh petugas yang disebut dengan Jogoboro, di mana petugas ini sendiri mereka akan mengecek suhu tubuh setiap pengunjung yang masuk ke kawasan Malioboro, Jakarta, di mana kawasan ini sendiri dibagi menjadi 5 zona. Dan satu zona ini maksimalnya hanya 500 orang pengunjung saja yang bisa berada di kawasan ini begitu pemirsa. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta bersama dengan Putri Viola. Adi, terima kasih tentunya sudah memberikan kabar kepada kami bagaimana keramaian ada di Malioboro, Yogyakarta. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan juga laporan rekan kami dari Cikampek, tapi nanti saya akan perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda. Ini para narasumber yang sudah hadir bersama saya, ada Mas Hermawan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin segar sepertinya. Sehat, alhamdulillah, sehat selalu kita, Mbak Putri. Baik, selaku Dewan Pakar dari IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana keterangan informasi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi Mas Hermawan, tema kita malam hari ini adalah waspada potensi ledakan COVID-19 karena memang ada prediksi dari epidemiolog bahwa melihat peningkatan jumlah kasus yang ada, ini provinsi-provinsi yang besar, provinsi yang padat penduduknya, terutama di Pulau Jawa, kemungkinan dalam waktu yang tak lama lagi akan mengalami ledakan kasus. Penilaian Anda, Mas Hermawan? Tanda-tanda ledakan kasus ini, Mbak Putri, sudah terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Seiring dengan kapasitas testing yang mulai naik, kemudian juga tanda-tandanya pada fasilitas kesehatan, terutama occupancy rate. Nah, sekarang ini hampir semua daerah di Pulau Jawa, kota besar, itu sudah over capacity. Jadi bisa saya katakan rata-rata itu sudah lebih dari 80% Bukannya untuk di Jakarta occupancy saja? rate. Seluruh daerah. Nah, mungkin di Jawa Timur atau juga di Jawa Tengah kita lihat nanti di kota-kota terutama fasilitas rujukan COVID. Jadi ini sudah menjadi alarm yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan kita semua. Oleh karena ini belum kita lihat efek dari libur di akhir tahun ini. Karena ini kan masih di dalam periode kemarin hari Natal, 24, 25, sekarang masih dalam periode liburan. Nah, jadi dampaknya baru kita kelihatan nanti seminggu atau 2 minggu ke depan. Nah, apakah kasus ini betul-betul akan kembali meledak? Seperti yang kita pelajari dari bulan November, kemudian juga Oktober, dulu bulan Mei juga, libur bersama segala macam. Nah, ini akan kita lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau kita belajar dari data dan fakta seperti dulu, rasa-rasanya ini kasus akan kembali naik. Nah, di berbagai daerah destinasi wisata juga terjadi keramaian yang luar biasa. Himbauan kita yang sudah sering kita sampaikan di TV One, ini rupanya kembali terulang, di mana terjadi kerumunan, kepadatan. Nah, mudah-mudahan aja ada semacam upaya yang signifikan ya, beberapa waktu ke depan. Karena kalau seperti ini terus, saya barusan tadi sore kebetulan melakukan video conference dengan berbagai teman para praktisi, manajer rumah sakit di seluruh wilayah, termasuk di luar negeri, termasuk di Australia, dan mereka mengatakan Indonesia sungguh mengkhawatirkan dalam waktu-waktu ke depan ini. Baik, awalnya kalau kita bisa bilang yang diprediksi akan menjadi penyebab ledakan kasus, meningkatnya jumlah kasus corona adalah adanya pilkada di beberapa daerah. Tapi ternyata kalau kita lihat di Jakarta tidak ada pilkada, tapi kemudian kasusnya juga naik. Penyebabnya selain testing, selain juga liburan panjang, adakah faktor-faktor lainnya sebenarnya yang menentukan jumlah atau kenaikan kasus yang meroket ini, Mas Hermawan? Sebenarnya kita tidak bisa lagi melihat daerah ini secara parsial, khususnya di Pulau Jawa.
Kalau kita lihat mobilitas kan sangat terbuka, bahkan penerbangan kita ini kan luar biasa. Ada kejadian yang random, saya punya kawan dari luar kota datang ke Jakarta, di bandara dari luar kota, dia menuju Jakarta, itu ditanya, tidak terlalu serius, bahkan dia masih menggunakan rapid test antibody, dan itu lolos naik pesawat, padahal kan sekarang sudah menggunakan antigen ya. Betul. Nah, sampai di bandara juga rupanya tidak ada pengawasan yang ketat, tidak ada pemeriksaan untuk masuk ke Jakarta, masuk-masuk saja. Saya mengalami itu, Mas Hermawan. Mengalami? Ya. Nah, bayangkan Mbak Putri sendiri mengalami, kolega kita mengalami, bagaimana kalau ini dikumulatifkan, rasa-rasanya tidak ada lagi filterisasi di mobilitas di antara daerah di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak lagi bisa menyelesaikan persoalan ini secara parsial. Kalau kita ingin melakukan kendali dari segi kebijakan, harus nasional. Kalau kita ingin melakukan upaya-upaya yang sifatnya lingkungan pun harus melibatkan peran masyarakat secara luas. Tidak bisa juga hanya sekedar himbauan, karena himbauan ini udah bulan ke-10. Setiap orang udah tahu bagaimana perilaku dari virus ini. Setiap orang udah paham bagaimana model transmisi dari virus ini. Tapi belum tentu sikap dan perilaku mengikuti upaya untuk pengendalian ini secara kolektif. Ada individu-individu yang merasa aman untuk diri dan keluarganya, tapi begitu ada di ruang publik itu juga masih permisif dan cuek. Nah, ini situasi dalam ilmu perilaku itu terjadi kejenuhan. Memang ada batasan-batasan terkait dengan hal ini. Maka himbauan perilaku itu nggak bisa dijadikan satunya metode lagi. Dengan kita pendekatan 3M, harus ada upaya-upaya yang signifikan. Maka kita lihat bagaimana pemerintah daerah, bagaimana pemerintah pusat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan. Lagi-lagi tidak boleh lagi parsial. Ini kita udah 130.000 kasus aktif. Di Jawa Tengah saja contohnya itu ada 10.600-an kasus aktif, padahal kumulatif kasusnya sekitar 88.000. Jadi ada 12% kasus aktif kurang lebih di Jawa Tengah ya. Nah, jadi 12% kasus aktif kalau kita tidak menanggulanginya secara cepat, sebagai contoh saja ya, itu luar biasa dampaknya. Di Jakarta apalagi, udah over capacity, udah stagnan di Jakarta Vaskes. Nah, ini untuk bisa menjawab hal ini, kita akan langsung saja berbincang, Mas Hermawan, dengan para kepala daerah, Gubernur dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Ya, dan kita sudah bergabung dengan kita Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riza, gimana kabarnya? Pak Reza, Pak Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Ibu Gubernur, Bu Khofifah. Baik. Hermawan. Selamat malam, Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wagub. Malam. Bang Riza, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mas Hermawan. Memang dari tingkat okupansi saja sudah bisa memperlihatkan bahwa jumlah kasus ini meningkat, termasuk juga DKI Jakarta. Nah, ini bagaimana dengan kebijakan dari Provinsi DKI Jakarta sendiri? Karena yang saya dengar adalah ada kemungkinan untuk tarik rem darurat lagi. Begitu, Bang Riza? Yang pertama, adanya peningkatan di Jakarta beberapa hari ini disebabkan beberapa hal. Memang alhamdulillah di Jakarta ini kami terus meningkatkan tes PCR ya. Jadi jumlahnya itu sudah 8 bahkan 9 kali dari standar tes PCR yang disyaratkan oleh WHO. Sepekan ini sudah 93.372 ya. Atau per hari kemarin ini ada 11.871. Memang kami terus meningkatkan tes PCR kami itu, kami usahakan mencapai 9.000 bahkan 10.000 per hari. Kemudian yang kedua ya, peningkatan akumulasi beberapa hari ini disebabkan karena penjumlahan dari tes PCR beberapa hari sebelumnya yang baru digabungkan dalam beberapa hari ini. Jadi ada keterlambatan data yang masuk dari beberapa laboratorium atau rumah sakit. Yang ketiga, memang ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ada penambahan klaster khususnya di klaster keluarga ya. Itu klaster keluarga itu sudah mencapai kasusnya itu sampai 66.318 ya, atau 42% dari data selama ini. Dia sudah ranking 2 dibandingkan klaster rumah sakit, klinik, laboratorium. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Jadi mungkin masyarakat sudah capek, jenuh ya, sehingga kurang disiplin. Mari kita saya mengajak masyarakat untuk meningkatkan disiplin kita semua seluruhnya, agar masyarakat tingkatkan disiplin lagi sehingga klaster keluarga bisa kita turunkan, dan beberapa hal lainnya. Yang kedua, ya tadi memang saya sampaikan bahwa
kita sedang melaksanakan PSBB transisi ini sampai 14 hari ke depan itu sampai 3 Januari. Kita akan lihat, ya tadi ada yang bertanya apakah ada kemungkinan emergency break, Mbak Putri. Kita akan lihat dalam beberapa minggu ke depan ini, kalau memang datanya luar biasa, nanti Pak Gubernur akan memimpin rapat di internal kami, Forkopinda dengan para ahli, para pakar dan para epidemiolog. Kita akan diskusikan apakah kita akan kembali mengambil kebijakan rem darurat atau emergency break. Nanti kita akan lihat berdasarkan fakta dan data. Memang di Jakarta ini sangat dinamis, apalagi dalam 2 minggu ini ada libur panjang, ya Natal dan Tahun Baru dan lain-lain. Memang ini menjadi perhatian. Kalau kita belajar dari 3 kali libur di tahun 2020 ini, ada peningkatan penularan COVID-19. Memang kita terus mengupayakan agar di libur akhir tahun ini tidak ada peningkatan sebagaimana pada libur panjang. Kami berterima kasih, pemerintah pusat sudah memotong masa libur atau cuti bersama di akhir tahun. Dan kami juga, di internal kami juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, yaitu Ingub, instruksi gubernur, suruhan gubernur, dan kebijakan lainnya di setiap dinas mengeluarkan surat edaran yang intinya memberi batasan jam operasional kantor itu sampai jam 19, mal, restoran dan sebagainya sampai jam 21 khusus 4 hari 24 sampai 27 Desember dan 4 hari kedua di 31 Desember sampai 3 Desember itu kami batasi lebih cepat lagi sampai jam 19 dan kapasitas tidak lebih dari 50%. Dan tidak ada perayaan tahun baru secara besar-besaran rame-rame, jadi kami minta semua restoran, hotel, kafe, tempat-tempat hiburan, wisata menutup, tidak ada kegiatan dalam rangka menyambut hari tahun baru. Kita mengajak masyarakat di akhir tahun baru ini mungkin bisa ke tempat rumah ibadah, berdoa, beribadah, kemudian ke rumah bersama keluarga untuk menikmati berita-berita atau hiburan dari TV. Baik, Pak Bang Riza, kita sudah mendapatkan bagaimana gambaran peningkatan kasus di DKI Jakarta. Bahkan klaster keluarga ini menjadi klaster baru nomor 2 setelah klaster rumah sakit. Lalu bagaimana dengan Provinsi Jawa Timur? Peningkatan kasus hingga saat ini, Bu Khofifah, dan juga ketersediaan dari sarana prasarana untuk bisa perawatan pasien di Provinsi Jawa Timur, Bu? Iya, begini Mbak Putri, jadi ketika pertengahan November kita melihat ada tren kenaikan, kemudian kita melakukan ekstensifikasi, misalnya Sutomo langsung nambah RIK 66 bed, ICU tambah 15 bed. Maka kemudian secara keseluruhan di Jawa Timur, kalau pada awal November 127 rumah sakit rujukan, maka awal Desember ini menjadi 145 rumah sakit rujukan. Dari 145 rumah sakit rujukan, kita punya 7.745 bed, 650 diantaranya adalah ICU. Jadi ada tambahan 20,7% ICU di bulan November dan Desember ini. Kami juga menambahkan rumah sakit darurat lapangan Ijen Boulevard. Ini baru, dulu adalah Polkesma. Ini juga untuk memberikan layanan bagi masyarakat di Malang Raya yang kita lihat bahwa pada 1 bulan terakhir di Kota Malang terutama klaster keluarga ini agak signifikan. Berangkat dari klaster kantor, mereka kembali ke rumah, jadilah kemudian klaster keluarga. Dari awal kita sudah meminta jangan isolasi mandiri kecuali yang memang terkontrol dengan sangat, sehingga disiapkan BPSDM Pemprov yang di Ijen itu menjadi ruang isolasi dan kemudian ditambahkan Polkesma itu menjadi rumah sakit darurat lapangan Ijen Boulevard. Ini kita siapkan. Kemudian ada 2 rumah sakit paru Pemprov, 1 di Jember, 1 di Surabaya itu juga kita konversi menjadi rumah sakit layanan COVID. Sehingga di Surabaya saja Pemprov ada 4 rumah sakit, ada Sutomo, ada Menur, ada rumah sakit Haji dan rumah sakit paru yang sekarang ini juga dikonversi menjadi rumah sakit pelayanan COVID-19. Jadi tetapi bahwa sebanyak-banyaknya bed, sebanyak-banyaknya rumah sakit, sebanyak-banyaknya dokter, tentu tetap berbasis pada kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat semua pihak untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan. Tetap ini menjadi penentu utama bagaimana
kita mengendalikan penyebaran ini, melandaikan sampai kemudian menghentikan. Jadi kembali bahwa kedisiplinan untuk melaksanakan protokol kesehatan menjadi sangat penting. Apa yang kita lihat dari kurva yang sering kali kami sampaikan, ketika ada liburan Idul Fitri cenderung naik. Kemudian 17 Agustus banyak keramaian cenderung naik. Kemudian akhir Oktober liburan cenderung naik lagi. Maka pada akhir tahun ini memang semua kepala daerah, gubernur maupun bupati, wali kota, wagub, wakil bupati, wakil wali kota sudah harus bersiap-siap. Karena apa? Mencegah sama sekali orang tidak berwisata, berkerumun, itu impossible. Oleh karena itu kita memiliki stok 150.000 rapid antigen. Kita menyiagakan, satu sudah pasti adalah penyeberangan ke Bali dari Banyuwangi. Kemudian kedua mobile rapid antigen ini di beberapa titik wisata, jadi dia berputar. Tetapi bahwa kita juga membuat surat edaran, masing-masing hotel ini diwajibkan mereka memastikan seluruh tamunya itu sudah dipastikan membawa surat keterangan non-reaktif atau swab negatif. Ini sudah kita komunikasikan. Beberapa kali rapat koordinasi dengan Pangdam, dengan Kapolda, juga dengan Pangku Armada. Artinya bahwa Danrem, Dandim, Kapolres semua sudah terkonfirmasi dengan Bupati Wali Kota. Harapan kami adalah di dalam surat edaran itu misalnya untuk kegiatan wisata terkait air. Wisata air itu kita meniadakan bahwa seluruh swimming pool itu harus ditutup. Seluruh proses yang terkait dengan penyambutan tahun baru yang menjadikan orang berkerumun itu ditiadakan. Kita juga, saya sudah koordinasi dengan PLT Wali Kota Surabaya, Pak Wisnu, bahwa jam 4 sore itu rencananya akses masuk ke Surabaya, baik itu dari wilayah selatan maupun dari wilayah Madura maupun dari wilayah Pantura juga sudah akan ditutup. Kemudian kita juga bersiaga di wilayah Ngawi, itu berarti wilayah yang dari Jawa Tengah. Jadi pos-pos yang memungkinkan terjadinya interaksi dan kemudian berkerumun pada malam tahun baru, sebetulnya semua sudah kita antisipasi, kita siap siaga, kita koordinasi. Tentu harapan kita semua berseiring dengan kepatuhan seluruh elemen masyarakat. Baik, Ibu Khofifah dan juga Bang Ahmad Riza Patria, terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami, sudah memberikan gambaran peningkatan seperti apa yang terjadi baik di DKI Jakarta dan juga Jawa Timur, dan upaya apa untuk mengantisipasinya dari Jawa Timur dan juga DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Ibu Khofifah Indar Parawansa dan juga Bang Ahmad Riza Patria. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam.